Bab 2210. Siluman tikus api. Ya, binatang kecil ini sangat peka terhadap bau api. Jika tikus pemburu harta karun yang legendaris dari daratan dapat mencium bau harta, maka benda ini dapat mengetahui kemana arah api itu. Napasnya lebih kuat, kata Chen. Siluman tikus api digunakan untuk menemukan harta api suci dan api. Maksudmu, gunakan jumlah aura api untuk menentukan arah, pikir Eric Qin. Ya, memang tidak bisa disembunyikan dari Tuan Qin. Chen tersenyum dan berkata, karena ruang ini mengandung paksaan api dan aura, itu jelas terhubung ke pusaran api, maka bagian terlemah dari ruang ini, aura apinya seharusnya yang terkuat. Ketika Leona Zhang dan yang lainnya mendengarkan, mata mereka berbinar. Eric Qin juga mengangguk, perkataan Chen sepertinya ada benarnya. Tapi aku takut nyala api di sini rata dan siluman tikus api ini tidak berguna. Chen tersenyum pahit. Ini mudah saja, bukankah tinggal mencobanya saja? Tanya Jessie Tang. Bagaimana bisa begitu sederhana? Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, monster kembang api ini sangat rakus. Jika tidak memberi mereka keuntungan yang cukup, mereka tidak akan pergi. Namun, aku tidak memiliki banyak koin roh di tanganku tahun ini, tidak membuat pil dewa yang mereka suka. Jadi ini perlu dibuat sekarang, selain itu juga membutuhkan sedikit rumput ajaib. Setelah itu, Chen mengeluarkan resep obat yang dibutuhkan oleh pil dewa. Bukan hal yang langka, Eric Qin dengan cepat mengumpulkan dari tas penyimpanan di tangan ketua iblis. Dalam hal memurnikan obat, Eric Qin tidak memiliki tangan palsu. Penatuali dan Chen, mereka lelah menahan tekanan api. Tidak banyak rumput ajaib. Jika karena reiki yang buruk dan kompor meledak, maka itu akan memakan waktu lebih lama. Melihat teknik pemurnian yang terampil dari Eric Qin, beberapa orang yang tahu cara memurnikan obat semuanya berbinar. Penatuali juga seorang master obat tingkat memurnikan obat. Dia mengaku sebagai apoteker kelas 1 di partai Jihuo. Tapi melihat pil pemurnian Eric Qin, dia merasa malu. Teknik Tuan Qin setidaknya 2 peringkat lebih tinggi darinya. Terutama Chen bahkan lebih pusing, dengan senyum masam di wajahnya. Untuk sementara, tidak tahu harus berkata apa. Basis kultivasinya tinggi dan kuat. Dia juga mahir dalam taktik ilusi, api suci, dan formasi, bahkan memurnikan obat juga sudah begitu tajam. Dia benar-benar tidak tahu apa lagi yang tidak bisa dilakukan Eric Qin di dunia ini. Segera pil mujarab dirilis. Para siluman tikus api yang malas itu tiba-tiba menyala, dan mereka semua berdiri dari tanah. Kedua cakar depan mereka berusaha keras untuk menyodok, dan mereka mengitari Eric Qin, mencicit aneh, seolah-olah sedang menyanjungnya. Tuan Qin, jangan beri mereka semua pil mujarab ini, hanya sepertiga saja. Kalau tidak mereka tidak akan bekerja jika mereka makan cukup. Chen segera mengingatkannya. Kalian pemalas sekali. Setelah memakan pil dewa ini, segeralah pergi mencari tempat yang penuh dengan api. Siapapun yang menemukannya lebih dulu, pil dewa ini miliknya. Eric Qin memberi makan pil dewa kepada setiap tikus iblis dan Chen berkata lagi, tunggu dulu. Namun, Eric Qin menghentikan tikus-tikus monster ini dan dengan ringan melukis beberapa jimat dengan jari-jarinya, yang mendarat di keenam tikus monster itu. Siluman tikus api ini berteriak lagi, kemudian berlari ke arah yang berbeda dengan sangat cepat. Pada saat ini, beberapa orang merasa lega. Yang paling mengkhawatirkan sebelumnya adalah bahwa nyala api di sini rata, dan tidak ada perbedaan antara kekuatan dan kelemahan. Jika ini masalahnya, mereka bahkan tidak akan memiliki cara untuk menemukan jalan keluar. Semuanya, kalau monster kembang api ini bertindak, mungkin kita benar-benar bisa melarikan diri. Chen berkata dengan penuh semangat. Tiba-tiba, Chen merasakan kegembiraan di punggungnya,
menoleh untuk melihat ke atas, dan semua orang menyambutnya dengan tatapan samar. Penatua Chen, jangan katakan lagi. Penatua Li terbatuk ringan. Paman Guru, aku takut. Jesse Tang juga berkata dengan sedih. Ya, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Wajah Chen memerah dan tidak bisa menahan batuk beberapa kali. Dia juga depresi. Mulutnya juga bukan mulut sial. Hasilnya sebelumnya, setiap kali berkata dengan yakin, pasti akan terjadi kecelakaan. Jangan salahkan orang lain, ini sudah beberapa kali berturut-turut, dan sekarang Jesse Tang dan yang lainnya menganggap dirinya sebagai pembawa sial. Penatua Chen, jika ada kecelakaan lain kali ini, maka kamu benar-benar bermulut sial. Eric Qin juga tersenyum, dia tahu tentang percakapan di ruang memurnikan obat sebelumnya. Meskipun dia merasa itu hanya kebetulan, tetapi semua orang terjebak di wilayah yang dikabarkan mengerikan ini, tidak buruk juga kalau memiliki sesuatu untuk dijadikan lelucon. Kali ini pasti tidak akan lagi. Chen berkata dengan malu. Penatua Chen, orang-orang ini, bukankah orang-orang ini terpengaruh oleh tekanan di sini? Leona Zhang mengubah topik pembicaraan. Siluman tikus api ini, basis kultivasi mereka tidak sebaik milik mereka, tetapi kecepatan berlari secepat berjalan di tanah, jauh lebih cepat daripada yang lain. Tentu saja, alasan mengapa siluman tikus api ini dapat menemukan api terkuat adalah karena mereka secara alami cocok dengan api. Chen menjelaskan. Sebenarnya ada banyak iblis monster jenis ini. Semakin panas tempatnya, semakin nyaman bagi mereka. Bersambung. Bab 2211. Kelompok serangga goa. Tapi juga karena efek pil mujarab Tuan Qin sangat baik, aku menggunakan mereka cukup lama, namun juga tidak pernah melihat mereka berubah segila ini. Chen kembali menghela napas lagi. Waktu selanjutnya, seluruh orang tidak mencari jalan kembali. Mempunyai siluman tikus api dengan kecepatan yang sangat luar biasa, memang tidak membutuhkan mereka. Usai siluman tikus api pergi, seluruh orang berada di lahan kosong menggambarkan satu formasi yang mudah. Usai formasi tersebut terbentuk, mendadak sebuah cahaya melonjak. Di dalam cahaya Reiki yang tipis, muncullah beberapa titik cahaya bintang yang terus bergerak, dan mulai mendekati ke arah seluruh orang. Cara ini baik, Tuan Qin. Jika seperti ini, kemana siluman tikus api pergi, kita akan mengetahuinya. Seluruh orang melihat adegan yang terjadi, pun diam-diam merasa kagum dengan Eric Qin. Selanjutnya, sekalipun Eric Qin juga memilih untuk duduk, lalu mulai menyembuhkan Reiki dan kerohanian. Leona Zhang yang duduk di sebelah, pun tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arah Eric Qin beberapa kali. Di perperangan sebelumnya, jubah hitam Eric Qin telah mengalami kerusakan. Kini Eric Qin juga memilih untuk tidak menutupi, dan menampilkannya. Sedangkan seluruh orang, juga tidak terkejut akan hal tersebut. Penatua Li dan Penatua Zhang benar-benar tidak pernah melihat wujud asli Eric Qin. Sedangkan Chen pernah melihat wajah Eric Qin yang sebelumnya, oleh karena itu tidak merasa terkejut. Hanya Jesse Tang yang melihat Eric Qin merubah wujud menjadi Homar Hu, kini melihat wujud asli Eric Qin, dia pun tidak bisa menahan diri untuk melihatnya beberapa kali. Sedangkan Leona Zhang selalu merasa Eric Qin adalah Homar Hu. Dia terlihat semakin mirip usai melepaskan jubah hitam, namun dia tidak memiliki bukti, oleh karena itu tidak enak hati untuk bertanya. Semuanya melihat, posisi siluman tikus api semakin merapat. Kini, Chen berujar dan memecahkan keheningan. Seluruh orang melihat ke arah formasi yang berada di depan, hanya melihat siluman tikus api yang berlari ke arah sekeliling sebelumnya. Kini sesuai kata Chen, terus merapat di salah satu arah. Sepertinya apa yang kukatakan benar, beneran ada kesempatan. Mimik wajah Chen terlihat senang, namun tidak menunggu dia usai berujar,
dia justru melototkan kedua netranya. Tidak hanya dia, namun mimik wajah seluruh orang berubah. Usai siluman tikus api merapat, tidak berlarian cukup lama, ternyata mereka kembali, dan menuju ke arah sebelumnya dengan cepat. Melihat itu, sepertinya telah siap-siap kembali ke jalan sebelumnya. Apakah menemukan daerah terdalam hawa-hawa api? Leona Zhang bertanya. Sepertinya iya, tapi aneh sekali. Usai beberapa siluman tikus api ini tersadar, akan segera menggunakan transmisi suara, dan menyuruh kita untuk kemari. Justru bukan seperti itu, kembali ke arah sebelumnya. Chen sedikit kebingungan. Eric Qin menatap Chen sekilas, sedikit mengerutkan dahi, mendadak muncullah firasat tidak baik. Dalam sekejap mata, beberapa siluman tikus api ini mendekati ke arah seluruh orang dengan cepat. Sedangkan di jarak ratusan meter, terdengar suara yang tajam, bagaikan pisau tengah menggosok sebuah tengkorak, dan mendadak muncul di dalam goa. Sa-sa, sa-sa. Suara itu terdengar histeris, membuat bulu kuduk naik. Apalagi di goa terdalam, semakin membawakan hawa-hawa yang misterius. Di saat siluman tikus api mendekati, suara tersebut semakin membesar dan juga kian mendekati. Apa suara itu? Seperti binatang hidup. Seluruh orang juga merasa sedikit cemas. Saat Reiki mulai muncul, beberapa dari mereka pun mulai mengeluarkan senjata. Meskipun siluman tikus api tidaklah kuat, namun dia adalah iblis monster di fase transendensi. Dia bahkan ketakutan seperti itu, seperti apakah benda tersebut. Sedangkan dalam lubuk hati Chen merasa sedikit panik. Apa yang dia katakan sebelumnya, dan benar-benar kembali terjadi sesuatu lagi. Mundur. Detik selanjutnya, mendadak Eric Qin berujar. Sebelumnya seluruh orang telah berdiskusi, apa yang harus dilakukan saat terjebak dalam bahaya. Saat Eric Qin berujar, Leona Zhang serta yang lain pun mundur dengan cepat. Sedangkan suara itu semakin mendekati, dan akhirnya tibalah di sebuah jalan yang menyimpang. Saat melihat kemunculan benda tersebut, mimik wajah seluruh orang berubah dengan cepat. Ini adalah kumbang yang memiliki ukuran seperti jempol tangan. Setiap dari mereka mengeluarkan warna merah, netra yang kecil memancarkan tatapan membunuh. Tubuh mereka mengeluarkan hawa-hawa api, dan terlihat tidak lemah sama sekali. Yang membuat orang ketakutan adalah jumlah kumbang ini, terlihat sangat banyak. Muncul di jalan yang menyimpang, sepertinya terdiri dari puluhan ribu, dan benar-benar menutupi sepanjang jalan sehingga berubah menjadi warna hitam. Bahkan saat melihat ke arah jauh, tidak mengetahui di luar kerohanian terdiri berapa banyak kumbang sedang mendekati. Sebelumnya suara yang terdengar misterius, itu adalah suara yang ditimbulkan oleh beberapa kumbang ini. Saat siluman tikus api kabur diri, dan menuju ke arah seluruh orang, seperti minta pertolongan. Kumbang yang berada di belakang pun langsung mengejarnya. Kumbang yang tak terhitung melewat, siluman tikus api pun berteriak histeris berubah menjadi tengkorak, bahkan tulang pun benar-benar menghilang. Seluruh orang ketakutan, siluman tikus api yang berada di fase transendensi langsung menghilang begitu saja. Chen justru lebih sakit hati. Dia memelihara siluman tikus api selama beberapa tahun, tidak menyangka bisa mati di sini. Selanjutnya, beberapa kumbang yang memimpin di depan mengeluarkan suara, dan menghampiri seluruh orang dengan cepat. Eric Qin sedikit mengerutkan dahi, pedang kintong yang berada di tangannya mengeluarkan energi cahaya dan menuju ke arah kumbang tersebut. Bersambung.